dari hari akhir. Nomor 1, Yaumul Hasro artinya hari penyesalan. Surah Maryam ayat 39. Kedua, Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan. Surah Ar-Rum ayat 56. 3, Yaumul Din artinya hari pembalasan. Dari surat Al-Fatihah ayat 4. Keempat, Yaumul Had yang artinya hari yang pasti terjadi. Surat An-Naba ayat 39. Nomor 5, surah Yaumul Jami yang artinya hari berkumpul. Surat Asy-Syura ayat 7. 6, Yaumul Tanat yang artinya memanggil. Surat Al-Mu'min ayat 32. Yang ketujuh, Yaumul Ma'ud yang artinya hari yang dijanjikan. Surat Al-Buruj ayat 2. Yang ke-8, Yaumul Fathi artinya hari kemenangan. Surat Al-Sajdah ayat 29. Nomor 9, Yaumul Kabir yang artinya hari yang sangat besar. Surat Hud ayat 3. 10, Yaumul Asir yang artinya hari yang sulit. Surah Al-Mudaththir ayat 9. Aden dan salam dari Mukamah kamu nami Neraka Nabail utama Sair Sahar Jahim Hawiyah Lada dari sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin menceritakan tentang kisah Nabi Muhammad SAW. Lahir di kota Makkah tanggal 12 Rabiul Awal. Ayahnya bernama Abdullah dan ibunya bernama Aminah. Ayah Muhammad meninggal saat ia dalam kandungan. Abdullah meninggal di Madinah dan dimakamkan di sana. Nama Muhammad diberikan oleh kakeknya Abdullah Muthalib yang artinya terpuji. Yang pertama kali menyusui Muhammad ialah Suhaibah, kemudian dilanjutkan oleh Halimatus Sa'diyah hingga umur 5 tahun. Muhammad dalam usia ibunya. Ziarah makam Aminah ditemani oleh Ummu Aiman. Madinah ibunya sakit di desa Abwa yang meninggal dan dimakamkan di sana. Itu Muhammad berusia 6 tahun. Muhammad kemudian kakeknya Abu Thalib hingga 2 tahun namanya. Pada usia 8 tahun dia meninggal. Ia wasiyat Muhammad karena ditinggal menunjukkan kakeknya. Kemudian Muhammad diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Ketika dalam asuhan pamannya, Muhammad menunjukkan sebagai anak yang baik. Muhammad membantu menggembala kambing. Pada usia 12 tahun, Muhammad mengikuti pamannya berdagang ke Syam. Di tengah perjalanan rombongan, Muhammad bertemu dengan pendeta Buhayra. Pendeta ini mengetahui tanda-tanda kenabian pada diri Muhammad. Supaya Muhammad selamat, rombongan itu oleh Buhayra disuruh kembali ke Mekah. Muhammad terkenal sebagai pribadi yang jujur. Kejujurannya diakui oleh semua penduduk Makkah. Karena itu Muhammad kemudian mendapat gelar Al-Amin, yang artinya jujur dan dapat dipercaya. Pada usia 25 tahun, Muhammad menikah dengan Khadijah yang usianya 40 tahun. Pasangan ini dikaruniai 7 anak. Satu-satunya yang hidup hingga dewasa adalah Fatimah Zahra. Pada usia 35 tahun terjadi perbaikan Ka'bah. Ketika akan mengembalikan Hajar Aswad ke tempat semula, hampir terjadi pertumpahan darah antara kaum Quraisy. Berkat sikap terpuji yang ditunjukkan Muhammad, pertumpahan darah itu tidak terjadi, dan pada gilirannya Muhammad yang diberi kesempatan mengangkat dan menempatkan kembali Hajar Aswad ke tempat semula. Sebagai orang yang terpuji, Muhammad warahmatullahi wabarakatuh.
Kami dari kelompok 1 akan menyebutkan tentang 8 golongan orang yang berhak mendapatkan zakat. Pertama, fakir. Ialah orang yang tidak mempunyai harta atau pekerjaan tetapi tetap bisa mencukupi kebutuhannya. Miskin, orang yang mempunyai harta atau mempunyai penghasilan tapi tidak mencukupi kebutuhannya. 3. Amil, orang yang mengurusi zakat. 4. Mualaf, orang yang baru masuk Islam. 5. Rikob, hamba saya yang telah janjikan. 6. Gorem, ialah orang yang banyak utang tetapi tidak bisa untuk membayarnya. 7. Fisabilillah adalah orang yang berjuang untuk menegakkan agama. 8. Ibu sabil, orang yang dalam perjalanan jauh